chaos kan di sini sesuatu hal yang patah gitu ya. Ya kan? Muncul lagi. Ya kan? Ada petir. Petir gitu ya, terus patah kan ininya. Jadi kan kalau misalnya kita terlalu ambisinya terlalu besar. Recycle Bin Podcast. Latihan daur ulang bermanfaat. Welcome. Jadi kayak kalau sama Andri kan bisa lah gitu kan, karena dia tahu nih kartu bisa meaningnya negatif atau positif. Iya. Terus kita bisa lihat orangnya, ini Betul. siap belum? Kalau belum siap nggak bisa semua kita keluarin Keluarin. kan. Oke. Jadi kalau yang tadi berarti jangan dilakukan sendirian ya. Jadi kalau yang dilakukan sendirian sih cukup kita pengen apa nih? Pengen tahu kondisi Hari ini misalkan, kayak gitu. Kayak gitu. Itu nggak apa-apa gitu Iya. ya. Itu nggak apa-apa untuk refleksi aja gitu, refleksi terhadap diri kita saat ini, emosi Iya. kita saat ini seperti apa sih gitu. Iya benar. Ya Kalau kan, kayak ya? gue kan misalkan nih, gue pengen tahu ya. Kalau kayak gue ini misalkan mau nanya, mau menggambarkan klien kondisinya saat ini, gue cuma minta mereka memikirkan apa yang mereka pikirkan, scorein 1 kan. Kalau lo gimana? Ya biasanya kalau gue yang gue pikirin saat ini, jadi gini, kalau gue biasanya ngambil 6. Jadi karena maksud gue message itu kalau misalnya kayak 1 gitu, kalau gue besok dapat 1 lagi, kayak message-nya sama aja gitu kan. That's why gue ngambil biasanya 6. Ya nggak tahu sih nggak kenapa, cuman lebih enak aja kali ya. Terus sama bottom of the deck-nya biasanya. Nah, 6 berarti 7 ya. Berarti mungkin kayak hari aja kali ya. Kalau gue ngitung, misalnya kayak gini gitu. Jadi 6 kayak gitu. Terus message-nya nanti gue baca nih satu-satu nih, artinya apa kayak gitu-gitu. Terus nanti biasanya di sini yang terakhir bottom of the deck, kesimpulannya seperti apa yang harus gue benahi misalnya kayak gitu. Jadi ini message dari ini agak klinik sih, agak message dari semesta gue bilangnya gitu. Jadi Andri harus kayak gini apa yang dirasakan saat ini mungkin seperti ini kayak gitu. Misal temperance kayak gitu, harus lebih sabar gitu. Terus kayak gini kan, jadi ada sesuatu yang sebenarnya mengalir kan ya. Cobain terus bacain. Terus kayak the death itu sebenarnya lebih kayak negatif sih. Kalau enggak negatif juga, tapi ya yang tadi ya, ini kan tengkorak gitu ya, menakutkan. Tapi ya ini tentang ambisi gitu kalau gue gitu. Jadi harus beware sama ambisinya gitu. Oke, Jangan harus lebih ini sampai, kali ya, harus lebih sederhana ini, lebih ingat. sederhana, Lebih sabar ya? Iya, lebih sabar. Oh. Terus kayak ada hangman. The hangman itu sesuatu yang digantung gitu ya. Jadi sesuatu yang digantung tuh kayak sifatnya kayak Terikat. keputusan. Kayak terikat. Keputusannya juga ada yang masih belum bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya. Jadi harus ya bisa lebih ini aja. Walau balik lagi, kenapa di sini ada ambisi yang besar gitu ya, tapi di sini ada sesuatu yang terikat, kan agak susah juga gitu. Kita mau menjalankan ambisi tapi terikat gitu. Tapi ini warnanya cakep ya. Ini warnanya cakep sih. Jadi The Hangman tuh kesannya menurut gue Nggak serem sih. sesedih itu ya. Nggak sesedih itu. Wow. Ya itulah. Lanjut. Aduh pusing. Ini sebenarnya tergantung dari gua mengartikan sendiri ya. Kadang-kadang berubah-berubah sih. Gak apa-apa gitu. nah, makanya gue bilang ini kartu-kartu ini tuh akan lebih baik kalau misalkan kita udah biasa, terus kesadaran psikologisnya tinggi, ke-awarean tentang dirinya, tentang kondisi sekitarnya udah tinggi. Karena kalau nggak juga malah bingung. Gitu. Kalau The Devil ini kan ada ini kan ada api ya, api. Ini bisa di deal sama tentang ambisi juga. Jadi nafsu juga gitu. Karena kan ini diambil sama banyak orang gitu ya. Direbutin sama banyak orang. Jadi ya bagus kita punya ambisi gitu ya, tapi
ingat nggak hanya kamu doang yang punya ambisi, tapi orang lain juga punya ambisi yang sama gitu. Itu Jadi, lebih menyenangkan you need ya to be, kartunya. Ya The Devil di sini makanya gue agak berat atau orang-orang banyak juga yang nggak suka tuh ini. Iya, gue ngeliatnya juga serem sih yang itu, Mbak. Oh. Mm-mm. Serem banget kan, makanya wah Iya. kenapa gitu, ternyata harus dimaknainya juga agak berbeda. Agak berbeda. Terus The Tower itu chaos kan, di sini sesuatu hal yang patah gitu ya. Nah, ya kan? Muncul lagi Ya kan? ada petir. Petir gitu ya, terus Yes. patah kan ininya. Jadi kan kalau misalnya kita terlalu ambisinya terlalu besar, terus kita nggak bisa balance gitu ya, ingat nanti akan crack gitu. Jadi itu kayak message buat saya, misalnya Dri, you have to be balanced gitu. Oke. Kayak gitu. Terus The Stars, kalau misalnya, nah The Stars ini sebenarnya salah satu kartu favorit saya sih. Kenapa tuh? Pertama kan bintang kan ya, bintang itu kan suatu kalau saya sih tujuan bisa dibilang tujuan gitu ya, cita-cita gitu ya, atau goals, bisa juga tentang Tuhan semesta, Tuhan dan alam semesta gitu ya. Jadi lebih ingat sama yang di atas gitu, ada yang mengatur. Nah, Ini baiklah astrologi gue, astronominya nggak oke. ini, nah ujung-ujungnya nih The Moon lagi nih. Ini juga salah satu juga yang saya kayaknya jadi favorit ini ya, ujung-ujungnya. Ini kenapa? Goldfish, ikannya Ini di atas. Iya, ikan, 2 ikan. Nggak di air. Ini benar-benar Pisces banget. Jadi kalau misalnya Moon ini lebih kayak ingat sama semesta aja sih, ingat sama ilahi aja gitu, bahwa apa yang dikasih saat ini adalah memang dari beliau gitu, dari Allah gitu. Jadi harus lebih ini kartu spiritual kalau di gua pakai gitu ya. Gua pakai adalah kartu spiritual gitu. Harus Dri, you need to be more spiritual lagi. Oke, gitu. The Kayak gitu, Moon. The Moon. The Moon, let's see here. Wah, ini relate banget sih. Lagi ambisinya apa? Ya, Apa coba? banyak. Waduh. Kan jangan banyak. Oke, The Moon itu apa? The Moon-nya. You have to choose. Oke, ada jalan, ada. Oh iya, The Moon. Ini susah sih kalau aku ngartiin, Mbak. Ya karena memang arti tidak semudah itu kan. Makanya ini lebih kompleks, sehingga kalau udah kenal sama kliennya atau sama temennya, ya enak, kita bisa sama-sama sama si kliennya juga bisa ngulik. Ini banyak aspek nih, apa aja sih sebenarnya yang semua aspek ini pasti mewakili apa yang ada di aspeknya ini terlalu ini nggak sih? Menurut gua banyak banget, ada kepitingnya. Iya, makanya kalau kita udah tahu kliennya, dia juga nanti lama bisa menggambarkan siapa yang anjingnya, siapa yang kepitingnya, siapa yang jadi airnya, perjalanannya apa, towernya apa. Iya kayak gitu. Jadinya ini akan menggambarkan nantinya gini. Tergantung dari kliennya ya sebenarnya. Iya, kalau kita mikir cuma mikir dong ini gini-gini kan kayak rumit, tapi begitu tertuang di gambar atau masalah kita tulis atau kayak kemarin yang kita pandemi, kita kayak nggak apa-ngapain, coba kita bikin daftar apa saja yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah bisa kita syukuri, kan tiba-tiba hidup jadi lebih kayak iya, ringan. Iya, sebenarnya itu. Ini dibuang sini. Bukan lagi taruh di situ. Jadi ini kartu Andri hari ini. Ini tiba-tiba sih tadi ngambil gitu. By the way, ini urutan sih sebenarnya. Abis diurutin ya tadi. Cuman ya kalau lagi main tarot itu gue lebih percaya kayak ada energi, ada coincidence. Jadi ya sudah memang kayak gini. Dan cara memaknainya seperti itu. Kalau memang sudah ngerti dirinya, punya kesadaran diri, kesadaran psikologi enak. Kalau enggak. Iya kan? Iya, kayak apaan sih iya, gitu ya. Enggak, gue enggak gitu. Ada klien yang kayak gitu. Iya, betul. Jadi memang dari situ biasanya gue jadi tahu nih klien sudah terbuka atau belum, sudah mau belajar tentang dirinya atau belum. Kalau sudah mau, mereka akan lebih kayak lebih
welcome sama ini karena mereka nggak menilai, cuma kartu cuma menggambarkan, membantu menggambarkan siapa mereka. Tapi kalau yang belum bentengnya masih kuat akan bilang enggak gitu ya, karena mereka pikir ya itu bukan dia, belum siap menerima apa yang dia lihat. Betul. Gitu. Terus kalau kalau tadi kan kayak runtutan hidup ya. Kayak makanya itu bisa gue bilang kayak tindakan dan konsekuensi. Ya kan? Iya. Jadi bukan kayak ngeramal nanti lo bakal sukses enggak, tapi kayak kalau bertindak seperti ini pasti ada konsekuensinya. Betul. Jadi lebih logis, nggak yang tiba-tiba serta-merta hasilnya ada. Iya. Terus kalau psikoterapi juga bisa ngebahas kayak id, ego, super ego. Gitu. Jadinya harus Mbak yang lebih ini sih ya. Iya, nggak cuma segini. Jadi tarot itu tidak cuma yang penerawangan kayak gitu, tapi bisa kita pakai dengan bijak sebagai alat bantu untuk refleksi diri. Maksud gue, ya kan? Itu yang gue lakukan. Kenapa gue punya banyak kartu ini? Bukan untuk meramal, tapi untuk merefleksikan gitu. Iya, apa yang terjadi sama gue, terus juga apa sih? Itu sebenarnya jawaban ada di dalam diri kita sih, pada dasarnya. Cuma dengan gambar ini untuk membantu untuk bilang ke diri sendiri, message-nya seperti ini. Iya, benar. Jadi benar memang ini untuk mempermudah kita melihat apa yang terjadi. Jadi divisualisasikan, karena kita kalau suruh nulis suka males kan. Terus kalau dipikir terus juga pusing. Jadi tarot ini sebagai salah satu bentuk dari psikoterapi yang bisa kita pakai sendiri kalau udah biasa kayak Andri untuk lebih refleksi. Dengan refleksi kan kita lebih bisa mengatur emosi, suasana hati ya, kehidupan kita. Kayak konflik kayak tadi mungkin Andri galau gitu kan, tapi nggak tahu konfliknya tentang apa sih. Tapi begitu lo gelar, lo tahu ternyata konflik gue tentang ini. Kalau kita sudah tahu konfliknya apa kan nggak galau lagi, karena kita tahu apa yang harus kita benahin. Iya benar. Nah, that's why biasanya ini karena beberapa teman saya itu tahu saya punya tarot, kadang-kadang suka nanya, Andri tolong bacain dong. Aduh, sebenarnya aku takut loh Mbak kalau untuk ngebacain gitu. Karena kalau misalnya nggak deket-deket banget gitu, aku nggak tahu kondisi dia seperti apa gitu. Jangan sampai saya juga salah kasih saran atau apa. Iya benar. Paling gampang saat pertama kali lo keluarin, lo tanya dulu, menurut lo nih gambar ini gimana? Oke. Jadi kayak tadi kan, nanti dari situ lo akan bisa meraba apa yang dirasain. Misalkan dia lihat kartu yang The Hangman misalkan gini, ih asik banget sih dia cuma gelantungan gitu. Nah, kok lihat Hangman dia malah happy gelantungan gitu kan. Terus lo bisa tanya lagi, kok bisa lo bilang begitu? Nanti kan emang dia akan terbuka, lama-lama dia akan ngeh sendiri, gitu. Perspektifnya dia seperti itu. Iya, jadi itu betapa kartu si Hangman ini yang cuma kayak gini nanti bisa membantu dia untuk tahu, dan lo PR-nya ya membantu dia untuk menggali gitu. Oke, ya, jadi belajar kalau yang punya kartu tarot terus mau nolongin temennya tanyakan dulu gitu, apa yang lo lihat dari suasana si kartu ini. Iya, jadi lo bantu mereka untuk menggali apa yang ada dalam pikiran mereka. Oke, wah belajar banyak nih hari ini. Thank you banget loh Mbak. Gue yang seneng karena selama ini kalau ngomongin tarot itu selalu dapat orangnya mikirnya yang klinik lah atau yang negatif gitu. Tapi begitu dulu ketemu sama lo ngerti juga, terus tadi kita bahas, kita paham bahwa ini bisa buat untuk psikoterapi, untuk membantu kita jaga kewarasan, refleksi, jadi kayak lebih sehat. Mudah-mudahan persepsi tentang tarot sedikit lebih baik, positif, positif, cara positif, dan bisa membantu teman-teman juga nanti untuk melakukan self reflection. Iya, gitu. Jadi alat bantu untuk self reflection itu banyak.
kan. Yes, nggak harus tarot sih. Iya, sebenarnya benar, banyak hal benar. gitu ya. Cuman ini salah satu yang ya Yang kita sukain. dan kita gunakan. Iya, karena kita suka warna, Yes, ya kan. art, Terus ada. seni Iya, gambar-gambar seni. gini kita suka, jadinya ini juga lebih mudah untuk kita. Kalau mereka yang nggak visual juga akan sulit sih Sulit sebenarnya ya. gitu. Jadi semua punya porsinya. Oke, Ya. thank you banget Mbak Pi. Sama-sama, Andri. Yaudah, sampai jumpa lagi Yes. podcast selanjutnya. Yes. Dadah, Ah. bye-bye.